Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Bayu Pratama dengan NIM 180803102006 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun ajaran 2020. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dari akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Sebelumnya saya melakukan presentasi pada kali ini untuk memenuhi tugas dari pengganti UAS saya dari mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan Syariah. Langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini, yaitu kita mulai dengan dari materi dana zakat. Dana zakat adalah merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non-kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, dengan demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, dan zakat ini tidak diperkenankan untuk menutup penyisian kerugian aset produktif. Sumber dan penggunaan dana zakat ini ada dua ya, yaitu pertama ada zakat dari dalam entitas bank syariah, dan yang kedua ada dana zakat dari pihak luar entitas syariah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, zakat dari dalam entitas syariah adalah sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank yang diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Kalau dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah itu bisa dari dua faktor. Yang pertama itu dari dana, yang kedua itu dari zakat. Yang dari dana itu adalah dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah itu sendiri. Yang kedua atau yang terakhir yaitu zakat adalah masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil atau badan amil zakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyaluran atau penggunaan dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau disebut dengan asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu di sini ada 8 ya. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua itu ada miskin, yang ketiga itu ada pihak yang mengurus zakat, yang keempat ada golongan mu'alaf, yang kelima ada orang yang belum merdeka atau rikab, yang keenam ada orang yang berhutang atau gharimin, yang ketujuh ada orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah,
Dan yang terakhir atau kedelapan ada orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari fakir sampai orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Yang pertama itu fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak semua terpenuhi. Yang ketiga ada pihak yang mengurus zakat. Orang yang mengurus zakat ini harus memiliki sifat-sifat berikut ya. Yang pertama itu ada muslim, yang kedua ada jujur, yang ketiga ada mukalaf, yang keempat ada orang yang belum merdeka atau bukan budak. Terus yang terakhir ya pasti orang yang mengurus zakat ini dia harus paham hukum zakat ya, serta kemampuannya dalam melaksanakan tugas ataupun dia mengurus zakat. Yang keempat ada golongan mualaf. Golongan mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah pada Islam. Yang kelima ada orang yang belum merdeka atau riqab. Ini adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka secara diri sendiri. Yang keenam ada orang yang berhutang ataupun gorimin, adalah seseorang yang mempunyai hutang pada diri sendiri ataupun pada masyarakat. Yang ketujuh ada orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, adalah perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutlak berperang di jalan Allah. Yang terakhir ataupun yang kedelapan adalah orang yang melakukan perjalanan itu seperti musafir. Apabila mendapat musibah dalam perjalanannya maka harta tidak dihitung sama sekali ataupun tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal, sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qarad dan qarad al-hasan, di mana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, antara lain yang di sini ada 6. Yang pertama itu ada sumber dana kebajikan, yang kedua ada penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga ada jumlah dana kebajikan. Yang keempat ada keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang kelima ada saldo awal dana kebajikan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada saldo akhir dana kebajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum mengenai dana kebajikan. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah, akan tetapi istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah.
Kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh jurnal dari akuntansi dana zakat. Yang pertama di sini pada tanggal 25 Januari 2017 dengan keterangan diterima zakat dari Bapak Tono secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya adalah 25 Januari 2017, kas pada debit sebesar 2 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada 16 Maret 2017 dengan keterangan diterima zakat dari Bapak Umar secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya adalah pada tanggal 16 Maret 2017, kas pada debit sebesar 10 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 dengan keterangan disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin sebesar 11 juta rupiah. Jurnalnya adalah 19 April 2017, dana zakat pada debit sebesar 11 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya ada pada tanggal 18 Mei 2017 dengan keterangan diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2017 sebesar 45 juta rupiah. Dengan jurnal 18 Mei 2017, zakat Bank Syariah pada debit sebesar 45 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2017 dengan keterangan diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajian Fakultas Ekonomi UMY untuk zakat sebesar 13 juta rupiah. Jurnalnya adalah pada tanggal 29 Juli 2017, rekening nasabah pada debit sebesar 13 juta rupiah dan dana zakat pada kredit senilai 13 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi penyaluran dana kebajikan berikut dengan jurnal-jurnalnya. Yang pertama ada pada tanggal 5 Januari 2013 dengan keterangan diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Dengan jurnalnya adalah pada tanggal 5 Januari 2013, kas pada debit sebesar 2 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2013 dengan keterangan diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Sebagai jurnal pada tanggal 1 Februari 2013, rekening nasabah pada debit sebesar 5 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya ada pada tanggal 7 Maret 2013 dengan keterangan diterima transfer dari rekening Bapak Budi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar Rp100.000. Dengan jurnalnya pada tanggal 7 Maret 2013, rekening nasabah sebesar Rp100.000 pada debit dan dana kebajikan Rp100.000 pada kredit. Selanjutnya ada pada tanggal 13 April 2013 dengan keterangan diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya adalah pada tanggal 13 April 2013, rekening nasabah pada debit sebesar 10 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit sebesar 10 juta rupiah dengan keterangan penerimaan dari sumbangan.
Selanjutnya ada pada tanggal 15 Mei 2013. Dengan keterangan disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya adalah 15 Mei 2013, dana kebajikan pada debit sebesar 10 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada pada tanggal 11 Juni 2013 dengan keterangan disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Dengan jurnal 11 Juni 2013, dana kebajikan pada debit sebesar 5 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.